Saya ingin mereka merasakan semangat kecantikan yang merdeka gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin. Saya mau berbagi cerita bagaimana perjalanan saya berbagi dengan masyarakat di sekitar. Jadi awalnya saya itu masih belum menyadarin kalau saya itu punya ketertarikan di dunia kecantikan, atau bisa dikatakan passion di dunia kecantikan. Jadi awalnya dulu tuh ketika saya masih kecil, mama saya itu punya salon. Disitulah mulai sering melihat aktivitas mama gitu ya dalam dunia kecantikan. Dan saya biasanya dapat tugas nih, masih SD tuh dapat tugas masang apa namanya, kalau bahasa Jawa tuh jari tap foundation sama bikin shading. Saya masih terpaku kecantikan itu hanya tentang make up gitu ya. Akhirnya suatu hari saya mengalami, ketika sedang keluar kota selama beberapa hari, saya mengalami kulit saya itu benar-benar yang gitu ya. Akhirnya terus saya jadi mencari tahu, ternyata tuh nggak cantik banget kayak gini. Dan ternyata cantik itu seharusnya itu bukan hanya sebatas make up gitu. Make up itu hanya berapa detik aja. Ternyata itu kecantikan yang paling harus kita usahakan adalah kecantikan skincare, perasaan cantik gitu. Nah dari situlah mulai deh nguplek di dunia kecantikan begitu ya, nguplek tentang skincare, tentang perawatan, tentang apapun gitu ya. Lalu habis itu saya menikah dan saya hamil, mulai tambah lagi nguplek gimana caranya biar saya benar-benar enggak menggunakan klinik sama sekali, enggak menggunakan obat dokter, karena waktu itu kan masih takut ya dengan obat dokter lah atau apa, karena emang mindset orang itu kayak bahaya bikin ketergantungan kayak gitu. Padahal pada kenyataannya nggak seperti itu selama kita tahu, kita mengedukasi diri kita. Nah itulah yang akhirnya menjadi dasar pemikiran saya, dan alhamdulillah saya bisa melepas sebuah ketergantungan gitu ya, dan saya bisa survive dengan mencari-cari kosmetik sendiri. Gimana sih akhirnya saya bisa menemukan caranya. Yang pertama tuh stepnya apa aja gitu. Itulah akhirnya saya berbagi dari pengalaman saya selama perjalanan dari muka breakout, jerawat, merah-merah, gatal-gatal, lalu perjalanan menggunakan berbagai skincare dan sebagainya. Akhirnya saya sekarang benar-benar merdeka, benar-benar bisa mencoba bebas, mau nyoba apa aja, nggak khawatir, dan saya tahu betul apa yang saya pakai begitu. Nah itulah, lalu dari situ saya mulai ngeblog begitu, dan alhamdulillah saya punya banyak reader gitu, banyak pembaca, dan mereka mulai bertanya-tanya, dan bahkan sampai ada tetangga yang mulai mengetahui blog saya dan mulai bertanya. Dan dimanapun saya berada, saya selalu ditanya tentang kecantikan. Waktu saya bikin blog itu, waktu saya ditanya-tanya oleh teman-teman saya tentang kecantikan, saya itu masih menganggap itu kayak hanya bercerita gitu ya. Lalu tapi ketika saya bertemu dengan ibu profesional, saya mengikuti kelas matrik, disitulah ketika ada tugas tentang tentukan KM0 kamu. Nah KM0 kamu dan passion yang kira-kira kamu itu berbinar di situ. Nah dari situ saya ngobrol lah dengan fasil saya. Waktu itu fasil saya ada Bunda Yani ya, dari Purworejo. Nah disitulah beliau berkata bahwa, "Hai Adin, ya itu KM0 kamu udah melewati KM0 lebih jauh daripada teman-teman kamu." Nah dari situlah lalu saya mulai memikirkan lagi, apakah benar ini adalah jalan kemuliaan saya, jalan untuk saya meraih berkah, jalan untuk istilahnya itu adalah jalan surga saya gitu loh. Akhirnya saya emang iya, bener juga ya, sesuatu yang saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya gembira, saya selalu berbinar, apapun yang terjadi saya tetap belajar, semangat banget belajar. Apalagi ketika ada yang bertanya, itu saya lebih bersemangat. Ketika ada bertanya, saya tidak pernah berkata saya tidak tahu, tapi saya akan mencari tahu dulu dan saya akan menjelaskan diri. Jadi itu kayak nggak ada habisnya untuk belajar itu gitu. Nah dari situ terus saya diminta beliau untuk mengisi, kamu coba deh bikin kulbab ala-ala di kelas. Waktu itu kelas matrik, basisnya WhatsApp ya. Waktu itu benar-benar rasanya saya itu gemeter, deg-degan gitu ya. Padahal itu tuh cuma di WA ngetik-ngetik dia tuh rasanya tuh deg-degan gitu, berdebar-debar gitu. Tapi itu bahagia banget, dan itu tuh chat masuk baik setelah saya ngisi ya, saya bikin materi gitu ala-ala gitu ya. Terus mereka itu teman-teman di kelas itu antusias menyambut gitu kan, pertanyaan banyak banget, dan chat itu tuh sampai aduh banyak. Tapi itu akhirnya itu saya nggak ada habisnya tenaga tuh. Nah akhirnya di regional, di ibu profesional regional,
saya usul untuk mendirikan Rumble Beautifying gitu. Nah, di Rumble Beautifying saya mengusulkan jadi PJ. Wah, itu juga perjalanan panjang lagi untuk mendirikan Rumble Beautifying itu di IP Solo gitu. Seneng banget waktu itu. Akhirnya setelah proses yang berbulan-bulan untuk mendirikan si Rumble Beautifying ini, karena emang agak masih kayak hal baru gitu, ada Rumble Beautifying gitu waktu itu. Ternyata alhamdulillah bisa berdirilah si Rumble Beautifying ini. Itu Rumble Beautifying juga saya dapat inspirasi nama itu ketika ibu sedang menasihatin bagaimana sih kalau, oh berarti kamu suka beautifying ya Adin gitu. Masih inget banget itu, aduh tahun berapa itu ya. Duh, ketemu ibu di hotel di Samudriyadi waktu itu, mau lagi ada event gitu. Itu seneng banget ya ampun ketemu ibu, itu pertama kali kayak lihat artis. Ketemu ibu itu kayak lihat artis. Apakah ada di antara yang seperti itu? Ya, Ibu Septi, semoga ibu melihat. Beautifying ini adalah wadah kamu sendiri untuk belajar. Ada nggak ada orang, kamu harus tetap belajar, kamu harus tetap semangat, kamu harus. Dan benar, saya emang mengamalkan itu. Jadi saya menentukan jam kelas, jadi saya ngisi. Ada nggak ada orang, kalau nggak ada orang ya saya monolog ngetik materi gitu. Kalau ada orang ya kita berbagi gitu ya, gitu. Dan itu berlanjut ya, mungkin teman-teman akhirnya branding saya semakin menjadi branding saya untuk di regional ini udah mulai kuat ya untuk kecantikan gitu. Dan akhirnya mulailah saya diminta, ada seorang sahabat juga dari IP regional untuk datang ke area perumahan dia untuk ini membantu ibu-ibu agar lebih care dengan dirinya sendiri. Jadi itu lebih ke seperti ini. Jadi bagaimana sih, jadi kalau lebih banyak orang, wah aku sudah terlanjur tergantung kayak gini, ya itu tuh saya, ini ada bukti nyata gimana saya bisa lepas, walaupun mungkin tingkat kerusakannya nggak parah banget, cuman saya bisa lepas dan saya ingin menyelamatkan banyak wanita agar tidak terdistraksi, tidak terintervensi dengan iklan ataupun testimoni. Jadi dasar saya dari berbagi itu adalah saya ingin mereka merasakan semangat kecantikan yang merdeka gitu ya. Dari kisah saya mulai dari jadi dulu waktu kecil tuh saya tuh dibully gitu ya, mukanya itu keriting, rambutnya keriting, terus kakinya gudikan itu apa sih, sekrupan apa sih, ya gitu ya, banyak luka-luka, terus bajunya kotor, rambutnya bau-bautan gitu ya. Pokoknya itu super gak cantik ya kalau di era tahun itu gitu, sering dibully. Dan itu sangat mempengaruhi prestasi ya anak-anak. Tapi itu nggak hanya anak-anak ya, kita orang tua aja, seandainya kita nih berada di sebuah lingkup di mana mereka semua glowing dan kita enggak, itu kita pakai bajunya kucel katakanlah, mungkin kita akan menyamakan situasi. Maksudnya saya mencoba menyamakan situasi ketika saya anak-anak dan ketika saya dewasa. Katakanlah saya bertemu dalam sebuah pertemuan di mana jilbab saya itu yang paling awut-awutan, terus muka saya yang paling jebubus ya, jebubus itu apa sih bahasanya, muka yang paling kucel gitu, terus bajunya juga baju yang kumel gitu, itu yang membuat kita semakin minder gitu. Baik kalau gosong atau jerawat banyak, jerawat meradang, itu semakin minder, akhirnya malah kita terjebak ke dalam kosmetik yang berbahaya, dan itu malah semakin kayak lingkaran setan gitu. Makanya itulah kenapa saya berbagi itu dasarnya itu bukan, jadi saya tuh sering disalahpahami ya kalau berbagi skincare, yuk kita kumpul ya, mana biasanya kalau berbagi kumpul gratis tentang skincare atau tentang ilmu apa, nanti jualan gitu kan. Misalnya nih kalau di sekolah anak nih ya, mak ini kayak gini ya, nanti kumpul di sini ya, atur aja gitu. Itu tuh dia udah ngatur nih, bunda nanti ketemu di sini ya, kita akan ngobrol dengan Mama Ken tentang ini, tentang skincare gitu ya. Itu masih ada yang bertanya, jualannya apa, jual skincare-nya apa, padahal tuh bener-bener pure, gak ada jualan, cuma sharing aja. Dan itu hal yang baru banget. Biasanya tuh sharing tentang parenting, sharing tentang bisnis, ini sharing tentang skincare gitu, sharing tentang merasa cantik. Dan emang saya sendiri membuat kurikulumnya gitu ya. Kurikulum tuh dimulai dari perasaan cantik ini loh, perasaan merasa cantik, penerimaan diri, terus mulai dari menganggap diri ini cantik, sehingga ketika kita merasa diri kita cantik, kita akan memperlakukan diri kita dengan cantik gitu loh. Misal kita punya, ini saya sedang mengumpamakan dengan baju, misal kita punya baju nih ya, kita punya baju, satunya kumal, satunya cantik nih, pasti kita akan memperlakukan baju yang cantik ini itu dengan sangat hati-hati. Dengan baju yang kumal kita akan diinjek-injek, jadiin lamping itu apa ya, jadiin gobal gitu ya. Jadi demikianlah cara saya
membuat seorang wanita ini semangat untuk mempercantik, karena emang semahal-mahalnya kosmetik itu tidak akan berpengaruh kalau kita tidak ada semangat kecantikan dalam diri kita gitu ya. Jadi makanya dari ketika saya berbagi itu, saya tidak akan langsung bercerita tentang bagaimana kosmetik ini dan kosmetik itu atau apa, tapi lebih ke di awal saya merasa cantik. Jadi ketika saya sendiri pun, ketika saya merasa cantik, ketika itulah saya ingin menjaga diri saya, seperti saya mengumpamakan pakaian yang buluk dan pakaian yang cantik gitu. Pakaian yang buluk ini pasti akan jadi kain lap ya, karena ya seperti itu, pakaian yang buluk gitu bisa jadi kain, dan pakaian yang cantik ini akan kita perlakukan dengan sangat cantik gitu. Maksudnya kita akan lebih berhati-hati ketika memakai dia, kita malah nyucinya dipisah, jemurnya pelan-pelan, makainya pun sangat berhati-hati. Sedang pakai yang buluk ini kita akan perlakukan dia dengan apa sih ya, biarin aja, karena nanti paling jadi kain lap gitu. Jarang kan kita nemu orang yang berpikir kain lap ini aku mau fokus nih, kain lap yang buluk ini mau aku ubah menjadi kain yang baru gitu, baju yang baru gitu. Tidak seperti itu. Itulah secara psikologis kita memperlakukan sesuatu yang cantik. Berbagi ke banyak wanita yang saya temui dan mereka alhamdulillah merasakan manfaatnya. Saya semakin gembira ketika saya berbagi dan mereka benar-benar melakukannya. Kan ketika kita berbagi kan nggak semuanya melakukan apa yang kita ceritakan, jadi mereka itu mungkin ya udah, tapi ada juga yang langsung terinspirasi dan melakukannya, dan tanpa saya minta dia itu update, aku hari ini pakai ini dan ternyata cocok seperti ini. Dan itu tuh seneng gitu kan ketika ketemu, dan alhamdulillah mereka itu di PKK mereka, di saudara mereka tuh mengaku menjadi agen kecantikan, dan mereka tuh aku tuh gini, kata Mama Ken tuh seperti ini loh, kata Mama Ken seperti ini. Jadi itu akhirnya apa yang saya bagikan, mereka merasakan manfaatnya dan mereka menyebarkan lagi, dan itu tuh menyenangkan. Rasanya itu kayak ya Allah, seneng banget. Kita ada perasaan bahagia ketika berbagi, itu tidak bisa diungkapkan gitu. Mbak, ada Bu Haji itu yang sampai itu bikin pekan, jadi kan saya ada Bu Haji juga gitu ya, temen main gitu ya. Itu tuh sampai di pengajian itu dia bikin satu treat khusus untuk satu hari khusus bahas tentang kecantikan gitu. Dan memang seru banget gitu. Dan ternyata ibu-ibu itu banyak ya yang masih menganggap kecantikan itu kayak cuma dandan, padahal kecantikan itu lebih dari itu, dan kalian berhak untuk mengatakan hai aku cantik kayak gitu, kayak seperti itu. Gitu aja. Nah gitu aja sih cerita berbagi saya, dan perasaan mulai dari awal ternyata saya punya bakat untuk berbagi di situ gitu. Saya sudah melewati ini itu, saya sudah dipilih oleh Allah untuk melewati. Kenapa saya seperti yang sering dijelaskan dalam ibu profesional ya, segala hal itu tidak ada yang kayak terjadi begitu aja atau itu kesalahanmu itu, enggak. Tapi emang itulah kenapa kamu ditaruh dalam keluarga di mana ibu kamu perias, dan kenapa kamu akhirnya harus mengalami kayak muka breakout, kenapa kamu harus begitu pedulinya ketika kamu hamil dan kamu harus mencari tahu tentang ini itu, dan kenapa kamu bertemu dengan ibu profesional, kenapa kamu harus mendapat value ini. Ya Allah, ternyata semua ini terjadi untuk saya berada di titik ini. Saya membawa manfaat untuk banyak orang, mereka merasakan manfaat dari apa yang saya katakan, bahkan mereka sekarang menjadi agen lagi untuk bercerita lagi, dan mereka berceritakan, aku di pengajian aku menceritakan ini, aku, kakakku, semua keluargaku aku kasih tahu ini, udah jalan surgaku dan aku bahagia. Jadi setiap orang punya jalan surga mereka gitu, dan itu tuh sangat menyentuh banget. Terima kasih Bu Profesional, dan terima kasih pada semua fasilitator ya, terima kasih pada semua teman belajar yang sudah menerima saya, mau berbagi juga dengan saya. Udah begitu saja, terima kasih sudah mendengarkan video saya hingga di menit terakhir ini. Semoga kita semua selalu dimudahkan oleh Allah untuk menemukan jalan surga kita semua gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.